Iya. Shalom semuanya. Shalom. 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 Mana tangannya? Boleh lambaikan tangan? Iya, shalom. Iya, haleluya. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Pasti luar biasa. Kita di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Dia Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Apapun keadaan kita pada sore hari ini, mungkin akhir-akhir ini kita dalam keadaan kurang enak, mungkin kurang sehat, ataupun banyak masalah, tapi kita satu hal yang kita percaya, Dia Allah sumber kekuatan, Dia Allah yang baik, bahkan Allah yang sangat teramat baik, yang percaya berikan kemuliaan dan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Saya ajak untuk semua berdiri bersama-sama. Haleluya. Boleh tengok kanan kirimu. Boleh kelihatan kanan kirimu, biasanya kita kan berikan tos kanan kiri. Sekarang kita mau berikan dada kanan kirimu, depan belakang. Katakan say hello. Katakan kanan kirimu, halo. Yang belakang belum, halo. Haleluya, haleluya. Anak-anak Tuhan yang dicintai. Ada satu ayat yang akan memberikan kita kekuatan. Kita mau katakan di Mazmur 119 ayat yang ke-29. Bersama-sama kita mau deklarasikan dengan penuh iman. Katakan bersama 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan yeay. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Angkat jempolmu katakan yeay. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bukankah Dia Allah yang baik, saudara? Yang percaya Dia Allah yang baik, boleh lambaikan tangan. Boleh tengok kanan kirimu dan katakan Yesus baik.
bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Katakan, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Angkat jempolmu tinggi-tinggi. Mana jempolnya? Kalau perlu jempol kaki saudara kalau bisa diangkat. Amin. Ekspresikan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Katakan, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kurang tinggi saudara jempolnya. Amin. Katakan dia baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Yang percaya dia Allah yang baik. Lebih-lebih katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Engkau baik Tuhan. Bahkan teramat sangat baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Lamanya. Lebih lagi sorakan dia baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lamanya katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih lagi. Haleluya. Sebelum duduk saudara boleh tengok sekali lagi kanan kirimu. Berikan say hello, halo. Kanan kirimu halo. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Bapa yang sungguh baik seperti Engkau. Dan kami saat ini datang untuk menyembah Engkau Bapa. Karena Engkau Allah, Allah kami yang hidup. Allah yang selalu menyertai setiap kami, penghibur kami dan kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Bapa-Ku datang menyembah sini. Ada bagiku. Yes. Kami datang menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab
Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Sungguh Engkau Allah yang dasar. Iralah batasi, kiralah ya rabbal batasi. Iralah bapa ya batasi. Sungguh kau hebat.
Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan serukan haleluya. Haleluya. Kami mempercayai Engkau seutuhnya. Dan sekali lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sambil mengangkat tangan sekali lagi pujikan pujian ini. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu.
bersama-sama yang terakhir. Segenap hati, segala pujian, syukur bagimu. Yesusku, Kau hadir dalam terima kasih. diri, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Memujimu, menyembah, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, oh, menyembahmu, Yesus, Yesus, ku menyembahmu. sorak-sorai pujian penyembahan melalui tepuk tangan kita dan pengagungan kita kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Haleluya. Yesus, Engkau saja yang layak untuk kami sembah karena Engkaulah Tuhan juru selamat kami, pusat segalanya dalam kehidupan kami. Pusat iman kami hanya Yesus Kristus saja. Dan biarlah itu terus ada dalam hidup kami, tidak tergantikan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu atas setiap kami. Dan pada malam hari ini kalau kami diberi kesempatan untuk bisa kembali beribadah secara korporat di rumah Tuhan ini, biarlah itu kami pergunakan dengan sungguh-sungguh. Pikiran, hati, perasaan, kekuatan, semuanya kami hanya fokuskan kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih setelah kami memuji, menyembah, mengagumi Engkau. Biarlah kami duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, limpahkan roh hikmat dan wahyu atas setiap kami untuk mengerti isi arti Allah dengan benar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat sore. Haleluya. Nah, saudaraku, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara, saya ingin menanyakan kepada saudara. Misalnya nih saudara, satu kali ada orang datang kepada saudara, mukanya lusuh, terus datang dengan kondisi agak terengah-engah, lalu ngomong ke saudara gini, saya barusan membunuh. Nah, kira-kira itu orang itu datang ke saudara nih. Ya, sekali lagi, ada orang datang kepada saudara lusuh, terengah-engah, dan ngomong kata-kata ini kepada saudara. Saya barusan membunuh. Kira-kira ya saudara ya, kalau saudara nemuin kondisi seperti ini, apa yang muncul pertama kali dalam pikiran saudara? Apa saudara? Enggak dengar ya, ya benar ketutupan saya juga enggak dengar. Mungkin menghindar gitu pikirannya ya. Oh menghindar, ini orang bahaya nih. Atau oh telepon polisi, cepet-cepet telepon polisi gitu ya. Terus apa? Saudara berpikiran macam-macam saudara. Oh panggil Pak RT biar ditangkap dan sebagainya. Macam-macam ada dalam pikiran kita. Tetapi itulah reaksi yang tercepat yang muncul dalam pikiran kita pada saat mendengar ada orang datang, saya barusan membunuh. Wah langsung kita bereaksi. Nah saudaraku, ternyata informasinya belum kelar. Dia baru ngomong, saya barusan membunuh seekor nyamuk. Nah saudara, tindakan kita yang tadinya merupakan sebuah tindakan yang seolah-olah terbaik menurut kita ternyata kebodohan bagi kita akhirnya. Betul ya? Betul ya saudara? Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan informasi itu sampai selesai. Kita mengambil kesimpulan dan keputusan di tengah-tengah informasi itu disampaikan. Menurut kita, wah lu cepat tanggap dan lakukan ini. Ternyata menurut kita itu sebuah hal yang baik merupakan sebuah kebodohan karena kita tidak tuntas dalam menangkap informasi. Membaca keadaan saudara. Nah ini yang saya ingin sampaikan pada saudara berbicara tentang bulan ini berbicara tentang hikmat. Saudara kita memerlukan hikmat dalam berbagai hal.
Seperti tadi, dalam menangkap informasi kita butuh hikmat. Di dalam menanggapi segala masalah dalam hidup kita butuh hikmat. Dalam bergaul kita butuh hikmat. Dalam melayani kita butuh hikmat. Dalam bekerja kita butuh hikmat. Segala apapun dalam hidup kita membutuhkan yang namanya hikmat. Tidak bisa serta-merta langsung kita bereaksi terhadap sesuatu atau kondisi atau keadaan atau seseorang. Tetapi kita harus berhikmat terlebih dahulu sebelum kita meresponi sesuatu supaya apa yang kita lakukan tidak salah. Kesalahan dalam meresponi sesuatu bisa membahayakan, bahkan bisa menghancurkan atau merusak negara. Omnibus Law, ya kan? Belum pada baca, lah kok protes. Saudara, belum tuntas informasinya, lah kok protes. Kalaupun setelah baca sungguh-sungguh, paham bahasa hukum, bahasa perundang-undangan, dan memang tetap ada poin tidak setuju, dan punya kritikan yang memiliki dasar untuk mengcounter ketidaksetujuannya, silahkan ada jalur judicial review. Kan sebenarnya semua udah diatur. Lah kok pokoknya turun ke jalan, bakar-bakar, demo, teriak-teriak, batalkan undang-undang, begitu ketangkep ditanyain kamu demo apa? Enggak tahu. Kita ngelihat orang ini bodoh. Saudaraku, makanya coba, apalagi di sini banyak mahasiswa, kalian orang-orang intelektual, mari miliki hikmat. Jangan bereaksi terlalu cepat, tetapi miliki hikmat. Nah, apa itu hikmat? Dalam bahasa Inggris ada kata hikmat diterjemahkan dalam wisdom dan sebagainya. Tetapi khusus untuk visi kita bulan Oktober ini, hikmatnya dikatakan menerima hikmat. Pak Ingki kalau bikin visi kan setahun penuh itu. Nah biasanya memakai bahasa Inggris juga, bahasa Indonesianya ada, bahasa Inggrisnya ada. Nah bulan ini penerimaan hikmat. Dalam bahasa Inggrisnya bukan memakai receiving wisdom, bukan. Hikmatnya menggunakan kata receiving discernment. Discernment itu lebih dari sekedar tahu benar salah. Discernment itu artinya luas sekali. Discernment itu bisa membedakan secara hal yang tidak kelihatan bisa dibedakan dan diketahui. Makanya saya mau kasih seperti definisi hikmat yang dalam artian dari discernment ini ya. Hikmat yang dimaksud yang akan diajarkan sepanjang bulan ini bagi kita semua adalah kesanggupan untuk memahami inti dari sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa keadaan, bisa berupa seseorang, bisa berupa benda, atau apapun masuk dalam segala sesuatu. Jadi hikmat itu adalah kesanggupan untuk memahami inti dari sesuatu atau motivasi di balik sesuatu itu dan menemukan kehendak Allah dalam sesuatu tersebut. Nangkep ya saudara ya? Memahami intinya dari suatu perkara, persoalan, kondisi seseorang, apapun juga, sesuatu, intinya apa, kemudian menemukan kehendak Allah pada kondisi tersebut atau inti tersebut. Nah, saudara, kalau saudara baca tentang hikmat, saudara klik di dalam Alkitab elektronik saudara, kata hikmat, saudara akan menemukan 216 kali kata hikmat dalam Alkitab. Nah semua juga mengajarkan bagaimana menerima hikmat, takut akan Tuhan dan sebagainya. Tetapi saya mau langsung mengajak saudara untuk supaya kita memiliki hikmat, tentunya kita harus mengenal sumber hikmat, kita hidup di dalam sumber hikmat, itu aja. Bagaimana kita supaya memiliki hikmat, Pak? Paling gampang adalah masuk dalam sumber hikmat, kita punya hikmat. Kalau minggu yang lalu saudara terima hikmat itu apa yang Pak Ingki sampaikan, bahwa hikmat itu sesuatu yang tidak bisa, gini loh, itu muncul bisa dalam kondisi tertentu. Persoalan hari ini bisa diselesaikan dengan hikmat yang Tuhan taruh hari ini. Nah besok punya persoalan lagi, tidak bisa dengan hikmat yang kemarin kita pakai. Jadi itu sesuatu yang merupakan kondisi gimana ya, kondisi anugerah. Kalau saudara lihat di situ ada buah roh, di situ ada karunia. Nah hikmat ada di dalam karunia. Hikmat itu pemberian Tuhan untuk kita memahami inti dari sesuatu dan memahami kehendak Tuhan untuk sesuatu tersebut. Nah, saudara, bagaimana untuk dapatkan hikmat itu? Kenali sang pemberi hikmat,
Yesus Kristus Tuhan. Itu saja sudah. 1 Korintus 1 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Tolong dibantu dari multimedia. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Kata yang perlu di-underline adalah berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita berada dalam Kristus Yesus yang menjadi hikmat bagi kita. Itulah kunci anak-anak Tuhan memiliki hikmat. Tidak ada kunci yang lain. Hikmat dunia bisa didapat dari sekolah tinggi dan sebagainya, banyak pengalaman hidup dan sebagainya, akhirnya menjadi bijaksana dalam menyikapi hidup. Itu hikmat dunia. Kalau hikmat yang dari Allah yang dimaksudkan discerning di sini adalah satu-satunya cara adalah hidup di dalam Kristus Yesus sudah. Karena Yesus adalah hikmat bagi kita. Banyak hal dalam hidup Yesus itu dipenuhi dengan jebakan-jebakan Batman. Yang kalau salah menjawab, salah mensikapi, Yesus bisa masuk dalam penghukuman. Satu kali dibawa wanita di hadapan Tuhan. Menurut hukum Musa ini harus dihukum rajam dan sebagainya. Yesus diperhadapkan dengan jebakan antara hukum Musa yang dipercayai dengan hukum kasih yang diajarkan, mau ditabrakan. Kita tahu ceritanya, Yesus kemudian berhasil menyelamatkan wanita itu dan juga berhasil menjawab pertanyaan orang Farisi yang ingin merajam. Mereka sama-sama kelompok Farisi ini ingin menghentikan wanita ini dari berbuat dosa. Yesus juga ingin menghentikan wanita ini dari berbuat dosa. Kalau orang Farisi dengan membunuhnya, dengan merajam, itu menurut hukum, ada dasar hukumnya, betul. Kalau Yesus berkata jangan ampuni, berarti dia melanggar hukum, salah. Tapi kalau dia ya sudah rajam saja sesuai hukum, dia akan dipertanyakan hukum kasihnya di mana? Katanya ngajarin kasih, omong doang. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya wanita ini selamat, tidak jadi mati. Dan Yesus tidak melanggar hukum Taurat, dan Yesus tetap menggunakan hukum kasih. Wanita ini berhenti berbuat dosa, bukan dengan dibunuh, tetapi dengan kasih. Yesus lolos, ini hikmat, saudara. Dan itu berkali-kali. Nah, salah satunya saya ingin memperlihatkan kepada saudara dan kita belajar dari apa yang Yesus kerjakan dalam hikmat. Saya mengajak saudara untuk membuka Matius pasal yang ke-22. Ini salah satu contoh lagi, saudara. Matius pasal yang ke-22 ayat 23 mulai. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Sebentar, kondisinya adalah gini, saya mau jelaskan bahwa di dalam orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi terpecah menjadi dua kelompok. Satunya adalah kaum imam, yaitu orang-orang Farisi. Yang satunya adalah kaum aristokrat atau orang penguasa, bangsawan yang kemudian terjun ke dunia kerohanian. Dan mereka adalah orang-orang Saduki. Orang-orang Farisi sangat percaya tentang kebangkitan dan malaikat dan sebagainya. Sedangkan orang-orang Saduki adalah orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran Helenisme, ajaran Yunani. Dan mereka lebih pada ilmu pengetahuan. Sehingga tidak percaya adanya kebangkitan, tidak percaya adanya malaikat dan sebagainya. Ada di Kisah Rasul 3, Kisah Rasul berapa tuh? Kalau nggak salah Kisah Rasul 23 ayat 8. Dikatakan di situ, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui keduanya, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, orang-orang Yahudi ini, para pemegang agama ini, penguasa agama ini terbagi dalam dua golongan. Mereka sama-sama mengacu dalam sebuah kitab yang besar, kitabnya orang Yahudi sebelum Yesus itu menggunakan Tanak. Tanak itu gabungan dari Tanya Taurat, N-nya Nebiim, K-nya Tanak, itu Ketubim. Taurat itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran,
bilangan ulangan imamat itu ya, itu Tanak, itu Taurat, Torah atau Taurat Musa. Kemudian Nebiim itu kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil yang ada. Dan kemudian Ketubim itu kitab-kitab syair, Mazmur, Amsal dan sebagainya. Artinya Tanak itu bagi kita sekarang kita sebut sebagai perjanjian lama. Setelah Yesus baru muncul perjanjian baru. Ya. Nah ini Yesus masih ada dan belum ada perjanjian baru di sana. Semua orang agama, orang ahli-ahli agama mereka mengacu kepada Tanak dan mengacu kepada Taurat Musa. Nah mereka datang kepada Yesus dengan mensuplik kitab Taurat. Dia berkata begini, sebenarnya gini, mereka punya konsep tidak percaya kebangkitan. Tetapi mereka mengutip ayat untuk diperhadapkan kepada Yesus, untuk ditanyakan, untuk menghantam istilahnya teori kebangkitan yang Yesus miliki gitulah ya. Coba ayat ke-24. Guru, Musa mengatakan, berarti dia mengambil dari kitab Musa. Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Betul, itu ada. Ayat itu ada di dalam kitab Taurat. Itu tertulis dalam kitab Taurat, betul. Tetapi, sekarang setelah menggunakan ayat, diperhadapkan satu kasus, satu hipotesa kalau anak-anak mahasiswa. Dikasih kasus nih Yesus. Ini ayatnya gini ya, kitab Musa ngomong gini ya, kalau ada orang suami istri, suaminya mati, belum punya anak, sang adiknya sang suami atau saudaranya harus ngawini istrinya supaya menurunkan keturunan. Oke, itu hukum ya. Oke, ini sekarang tak kasih kasus Yesus. Kasusnya adalah ini, ayat 25. Tetapi di antara kami, saya nggak tahu apakah ini ada benar atau karangan ya saudara. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, cowok semua. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Yang kedua meneruskan. Oke, jadi suaminya. Ayat 26, demikian juga yang kedua mati. Dan yang ketiga sampai yang ketujuh mati. Saya nggak tahu ini wanita pencabut nyawa atau apa. Suaminya 7-7-nya mati sama dia. Ya makanya saya nggak tahu ini kejadian nyata atau hipotesa atau kasus yang disodorkan kepada Yesus untuk menjebak Yesus ya. Ini 7-7-nya nih mati. Ayat 27. Dan akhirnya sesudah mereka semua mati, maksudnya perempuan itu pun mati. Nah oke. Ini orang Saduki nih langsung menjebak. Kalau engkau memang percaya kebangkitan, ini pertanyaannya. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Istilah semuanya sah loh. Lah nanti kalau pas ada kebangkitan, kalau benar ada kebangkitan, siapa yang jadi suami yang sah? Dikasih satu kasus dengan mencuplik ayat dari mencuplik kitab saudara, Taurat. Saudara, ini jawabannya sulit saudara. Ini betul-betul menjebak jebakan Batman. Yesus harus menerangkan ke orang itu tentang kebangkitan. Di sisi lain Yesus juga harus tetap memegang kitab Musa tentang kebangkitan. Dan Yesus juga harus tetap menjelaskan dengan benar. Lalu apa jawab Yesus? Ayat 29 pasal 22. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Saudara. Yesus tahu maksud di belakang itu. Sekali lagi, hikmat adalah memahami inti dari sesuatu atau motivasi dari sesuatu, lalu menanggapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus tahu orang Saduki ini tidak ada maksud untuk betul-betul cari tahu. Betul-betul ingin tahu, tetapi hanya untuk menjebak. Dan orang Saduki ini adalah orang-orang yang belajar bukan untuk imannya semakin kuat kepada Tuhan, tapi belajar untuk menambah pengetahuannya saja. Saudaraku, kalau Tuhan, saya pernah dapat quote yang sangat bagus. Kalau Tuhan membawa tali pengukur, Tuhan tidak akan melingkarkannya di kepalamu untuk mengukur berapa hebatnya ilmu pengetahuanmu.
Tetapi Tuhan akan melingkarkannya di hatimu untuk melihat betapa besarnya kasih dan imanmu kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata langsung jawab pada inti persoalannya. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, saya mau tanya, ini orang Saduki ngerti kitab suci enggak? Tahu saudara, mereka baca, bahkan mereka bisa mengutip kitab Musa, berarti mereka baca. Berarti mereka tahu, tetapi bagi Tuhan itu sebuah kesesatan. Nah saudara hati-hati. Artinya memahami firman, membaca firman tidak menjamin kita langsung memahami kehendak Allah. Dalam bahasa Inggrisnya waktu Tuhan berkata, kamu tidak mengerti kitab suci, dengan perkataan bahasa Inggrisnya terjemahnya adalah you have no knowledge. Engkau tidak punya pengetahuan, engkau tidak punya hikmat di balik firman yang ada. Seringkali kita membaca firman hanya sekedar baca. Dan kalaupun itu kita hafal, kita sekedar hafal. Tetapi kita have no knowledge. Kita tidak memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan di balik ayat atau firman itu. Sehingga salah kaprah, penafsirannya juga salah kaprah. Dan apa yang terjadi? Nanti sedikit saya ingin menyampaikan pada saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita memiliki konsep terlebih dahulu sebelum kita baca firman. Pada saat kita baca firman, kalau saudara waktu itu beli Alkitab yang dalam bentuk buku selalu ada guidance-nya ya saudara ya. Itu selalu disuruh baca dulu, berdoa kepada Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus untuk membukakan firman. Tapi seringkali kita udah punya konsep dulu, baru kita cari ayatnya untuk membenarkan konsep kita. Itu yang berbahaya. Ya. Dia katakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yesus sekalian menjawab keraguan orang Saduki tentang kebangkitan dan malaikat. Yesus langsung ngomong bahwa orang yang nanti di masa kebangkitan itu orang hidupnya nggak kayak kita lagi, tetapi hidup seperti malaikat. Artinya Yesus sedang menunjukkan bahwa malaikat itu ada, kebangkitan itu ada. Sedang menegaskan kepada orang Saduki yang dibilang sesat kamu. Langsung dikatakan, orang Saduki mungkin belum percaya bahwa mereka pernah tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah orang-orang yang hidup. Itu pengetahuan mereka saja. Helenisme mengajarkan tentang hal itu, ajaran Yunani bahwa Tuhan itu hanya untuk yang hidup, yang mati ya sudah. Nah makanya Yesus menjawab lagi, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara, Yesus seolah-olah sedang menjawab kepada orang Saduki, kalau benar konsepmu bahwa tidak ada kebangkitan, dan Allah yang kamu percayai adalah Allah hanya untuk orang hidup, kenapa di Alkitab yang kamu percaya, kenapa di Taurat yang kamu percayai, di situ tertulis berkali-kali Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukankah Abraham, Ishak, Yakub menurutmu sudah mati? Mereka tidak bersama-sama dengan kita lagi. Mereka ada di zaman dulu, tetapi Allah tetap mengeklaim dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Karena bagi Allah ada kebangkitan. Bahwa Abraham, Ishak, Yakub masih hidup sekarang. Dan tetap mengeklaim dirinya sebagai Allah orang-orang hidup. Yesus sedang menegaskan kembali bahwa ada kebangkitan. Ada yang namanya pengajaran-pengajaran yang kadang tidak sesuai dengan pikiran dan otak. Dan itu yang seringkali disebut kebodohan oleh dunia. Iman kita seringkali disebut bodoh oleh dunia, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Miliki hikmat kadang-kadang sesuatu yang gak masuk akal, tetapi kalau itu kita dapat dari Tuhan, waktu kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, kita dapat dari Tuhan, saudara pasti saudara akan menemukan, wow gini toh, wow ternyata maksud Tuhan begini toh, itu hikmat saudara. Kalau kita semua belajar ilmu pengetahuan harus, menambah ilmu harus, menambah pengalaman hidup di dalam kehidupan harus, tetapi buka hati untuk sebuah hikmat yang dari Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak saudara bersama-sama. Mari firman Tuhan kita hidupi sungguh-sungguh. Kedekatan kita dengan Yesus sebagai sumber hikmat,
Itulah yang membuat kita sungguh-sungguh memiliki hikmat menjalani hari ini. Bisa membedakan kondisi. Sementara orang lain pada ketakutan dalam pandemi saat ini, orang pada putus asa, aku harus makan apa, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Saudara diam dulu, datang kepada Yesus, minta hikmat, saudara akan tahu jalan keluarnya. Karena hikmat itu spesifik, untuk setiap orang itu beda-beda. Saya nggak bisa jelasin hikmat itu begini. Hikmat itu sesuai dengan apa yang saudara butuhkan pada waktu itu, dan apa kehendak Tuhan secara spesifik kepada saudara pada saat itu tentang kondisi sekarang. Ada orang yang di PHK, kalau orang lain di PHK itu sebuah hal yang sangat menakutkan dan itu adalah kemunduran. Tetapi waktu kita berhenti sejenak, kita datang kepada Yesus sumber hikmat dan kita tanya, Tuhan akan bukakan jalan. Itulah hikmat, saudara. Jangan hidup dengan pengertian sendiri, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, ada Yesus yang siap memberikan hikmat kepadamu. Ada Yesus yang menjadi sumber hikmat bagi kita semuanya. Jadi saudaraku, mari jalani kehidupan ini dengan hati yang penuh damai. Selama Yesus menjadi sumber hikmat saudara, seberat apapun persoalan saudara, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Orang yang putus asa kemudian putus asa dan menyerah itu adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Untuk dipakai menghadapi hidupnya. Dia hadapi dengan kekuatannya sendiri. Hadapi dengan kepandaiannya sendiri. Dan itu kadang-kadang menyesatkan. Dan itu melelahkan. Saat ini kalau saudara sedang memiliki persoalan yang besar dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, itu waktu yang tepat. Tuhan, aku mohon hikmat. Dan Tuhan akan memberikan dengan kelimpah-limpahan kepada orang yang datang memohon kepadanya. Ketuklah pintu maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberi. Dan saat ini kalau saudara ingin hikmat Tuhan dalam penyelesaian persoalan hidup saudara hari ini, dan saya tidak tahu apapun persoalan saudara, tetapi hikmat tersedia bagi saudara. Kalau saudara mau datang kepada sumber hikmat, ada jalan keluar pasti. Yesus tidak pernah terjebak dengan jebakan-jebakan dan kondisi yang sulit. Yesus selalu lolos di situ karena dia sendiri sang sumber hikmat. Datang kepada Yesus kalau saudara sedang bergumul hari ini. Dia sumber hikmat kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kadang kami tidak tahu Tuhan, apa yang harus kami perbuat pada saat kami mengalami persoalan kehidupan kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami sedang ada dalam persoalan hidup, kami mau datang kepada Tuhan, sumber jawaban kami. Kami mau mendekat kepada Yesus, sumber hikmat kami. Kami tidak mau terjebak dengan kondisi atau keadaan yang menekan kami. Kami tidak mau diseret kepada keputusasaan. Kami tidak mau menyalahkan keadaan atau orang lain. Kami hanya mau datang kepada Tuhan. Sore hari ini, kalau kita sedang bergumul, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yesus sang sumber hikmat. Oleh Allah dia menjadi hikmat bagi kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Jangan menyerah, saudara. Jangan simpan dendam, saudara. Yesus datang kepada Yesus saat ini dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara nyanyikan lagi, katakan Yesus memegangku
Hikmat itu kudus, hikmat itu benar, hikmat Allah di dalam Kristus Yesus. Pada saat kita sedang memiliki persoalan hari ini, dan kita datang pada Yesus dan memutuskan untuk datang kepada sumber hikmat, saudara, ada kemungkinan yang pertama kita akan mendapatkan jawabannya langsung. Tetapi ada kemungkinan Yesus akan mengoreksi kesalahan kita yang menyebabkan kita ada di dalam persoalan hari ini. Di situ butuh hati yang mau diubah sesuai dengan kehendak Allah. Karena hikmat, discernment, adalah memahami inti dari suatu persoalan dan memahami kehendak Tuhan dalam persoalan itu. Bukan hanya sekedar memahami persoalan, tetapi memahami kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita ingin keluar dari persoalan itu, jalani apa yang Tuhan kehendaki. That's the key. Pada saat saudara datang pada Tuhan, mungkin saudara tidak mendapatkan petunjuk, saudara tidak mendapatkan koreksi, tetapi saudara mendapatkan damai sejahtera. Tapi dengan damai sejahtera saudara bisa berpikir dengan lebih jernih untuk menghadapi persoalan saudara. Karena hikmat itu kasih karunia. Hikmat itu karunia Tuhan, diberikan kepada siapapun atas kehendak Tuhan sendiri. Itu karunia, terserah Tuhan. Tetapi kita bisa memintanya dan Dia ingin membagikan hikmat itu bagi kita. Oleh sebab itu mari saat ini sekali lagi yang saudara yang mengambil keputusan, aku sedang punya masalah sekarang Tuhan, tapi aku mau mengambil keputusan berhenti untuk dengan mengatasi dengan kekuatanku sendiri. Tetapi aku mulai berjalan menghadap Tuhan, bertanya tentang jawaban jalan keluar dalam Kristus Yesus Tuhan. Sumber hikmatku. Saat ini sekali lagi, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan saat ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegang tanganku Tuhan. Dengan tangan kananmu. Jangan lepaskan. Yesus memegangku. Sebab kami butuh Engkau Tuhan. Sungguh Yesus pegang kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Jangan lepaskan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Kami percaya kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Kami menerima kemenangan. Kemenangan atas masalah sakit penyakit. Kemenangan atas masalah finansial. Kemenangan atas masalah hubungan. Kemenangan atas masalah persoalan rumah tangga, pekerjaan.
pelayanan, kuliah kami. Segala persoalan yang sedang kami hadapi saat ini, kami menerima kemenangan karena Yesus memegang tangan kami, menuntun kepada jalan yang dikehendaki untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan hikmat-Mu, karena Engkaulah sumber hikmat kami. Terima kasih untuk segala yang baik yang sudah kami nikmati. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita masih punya waktu, kita ambil waktu untuk menyembah saudara sekali lagi. Sembah mendekat. Cintai Yesus lebih lagi. Pandang Yesus dan sembah Dia. Cintai Dia, kagumi Dia, pujilah Dia. Puaskan hatimu yang rindu kepadanya. Puaskan dalam menyembah dan mencintai Dia. Berkobar cinta itu semakin besar padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara, jangan berhenti setelah ibadah ini berhenti. Saudara masih punya waktu banyak di kos saudara, di rumah saudara, dalam kesendirian malam ini saat saudara bersaat teduh, saudara ingin istirahat, kembali lagi. Datang kepada sumber hikmat, sembah, cintai Dia. Dalam segala persoalan saudara pasti ada jalan keluar, karena Yesus adalah jalan keluar itu sendiri. Dialah hikmat kita. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami, Tuhan Yesus. Dan kami dituntun untuk menuju kepada jalan keluar yang terindah sesuai kehendak-Mu dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tidak ada hal yang selalu buruk. Bahkan di dalam keburukan, di dalam badai sekalipun, ada satu hal yang baik kalau Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga mau membawa pengucapan syukur kami dalam bentuk persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari saudara yang sudah mempersiapkan persembahan boleh diangkat di hadapan Tuhan. Kita akan bawa nanti setelah kita keluar dari gedung ini untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan menyediakan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Tuhan selalu mencukupkan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sekalipun kondisi orang berkata berat, tetapi toh hari ini faktanya kami terpelihara dengan baik. Itu karena kasih Tuhan. Dan untuk membawa ucapan syukur ini, kami mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar persembahan, ini adalah tanda iman kami bahwa kami tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa kami taruh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami mempermuliakan Allah dengan penghasilan kami. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan dan kami membawanya dengan sukacita di hadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saudara, taruh persembahan saudara nanti setelah saudara berjalan di depan karena kantong kotak-kotak persembahan ada di luar. Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih, ini adalah kesempatan yang indah, sebuah hak istimewa, privilege. Kami boleh beribadah kembali seperti sekarang ini.
Setelah berbulan-bulan kami harus lakukan secara online, tetapi puji Tuhan kami boleh beribadah kembali. Biarlah ini semua bisa membangun kehidupan kami lebih mencintai Tuhan lagi dan juga mengasihi sesama satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Inilah juga hati kami di hadapan Tuhan dalam doa-doa kami. Mari kita berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga yang memampukan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan melimpahkannya dengan luar biasa atas hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita mengasihi sesama dalam kualitas kasih ilahi sama seperti Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan limpahkan kasih ini juga dengan luar biasa dalam hidup kita sehingga boleh menjadi berkat dan kasih bagi orang lain. Dan juga persekutuan Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani orang lain, melayani Tuhan sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Yang memampukan kita menerima hikmat ilahi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah berkat Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus itu terus melimpah dalam hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai digenapi rencana Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Dan berkat ini dimeteraikan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama sumber hikmat kita. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Silakan duduk kembali nanti biar